Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan segala apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Siapa di antara kalian yang pernah melakukan kerjasama? Tahukah kalian bahwa dengan bekerja sama dan membiasakan hidup rukun akan membuat persaudaraan di antara kita tampak indah? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan saling memutuskan pertalian satu sama lain, jangan saling menjauh satu sama lain, jangan saling membenci satu sama lain, jangan saling iri satu sama lain. Bersaudaralah sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Baiklah anak-anakku, untuk materi yang pertama akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia. Materi pada bahasa Indonesia, kita masih belajar menentukan gagasan pokok. Berikut adalah contoh paragraf mengenai gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf. Karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Dari paragraf di atas, kita ketahui adanya gagasan pokok adalah di akhir kalimat, seperti yang ada pada contoh yaitu yang berhuruf tebal. Untuk gagasan pokoknya adalah imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya terletak pada kalimat pertama sampai dengan kalimat ketiga. Untuk materi yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan alam. Dalam ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari pemantulan dan penyerapan bunyi. Mari kita simak penjelasan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Adapun sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi aslinya. Dan yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah,
dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Baiklah, berikutnya materi ilmu pengetahuan sosial. Dalam ilmu pengetahuan sosial, kita akan mempelajari makanan tradisional khas Indonesia. Baiklah, yuk kita simak apa saja yang menjadi makanan tradisional khas Indonesia. Baiklah, materi terakhir yang akan kita pelajari adalah materi PPKN. Dalam materi PPKN, kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah permainan tradisional khas Indonesia, dan yang kedua adalah kerjasama dalam diskusi. Baiklah, untuk yang selanjutnya, yaitu kita akan melihat apa saja permainan tradisional khas Indonesia. Baiklah, masih dalam materi PPKN, yang kedua kita akan belajar tentang kerjasama dalam diskusi. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Berikut manfaat saling menghormati pendapat. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Dan yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama. Adapun tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Sedangkan manfaat kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan. Surat Berdasarkan ayat Al-Mujaddalatul ayo kita biasakan untuk bersaudara di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Quran Surat Al-Hujurat perintah ini bahkan diulang-ulang beberapa kali, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Shadaqallahul Azim. Demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini, yaitu di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Marilah kita tutup kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.
Cukup sekian dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.